Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Kita masih dalam pembahasan hadis-hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Pada kesempatan yang lalu kita membahas hadis yang ke-99 tentang kronologi turunnya wahyu yang pertama, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu yaitu surat Al-Qalam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Namun setelah turunnya ayat yang pertama itu, surat Al-Qalam itu, ternyata kemudian berhenti lama sekali. Para ulama ahli sejarah memperdebatkan berapa lama sebetulnya antara turunnya 5 ayat pertama dalam surat Al-Qalam itu dengan turunnya wahyu berikutnya. Ada yang mengatakan beberapa hari, ada yang bilang 40 hari, ada yang bilang sampai 3 tahun. Tetapi nampaknya yang agak dekat dua, ya, yang agak dekat dengan realita dua, yaitu antara 40 hari atau 3 tahun. Nah, jadi memang Rasulullah SAW memiliki waktu yang cukup untuk mengendapkan apa sebetulnya arah dari wahyu yang pertama itu ketika diperintahkan oleh Allah untuk membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Disuruh membaca segala sesuatu dengan menggunakan nama Allah. Karena bacaan manusia terhadap sesuatu di hadapannya sangat mungkin bacaannya bukan dengan menggunakan nama Allah. Bisa membaca dengan menggunakan nama ekonomi, membaca dengan nama politik, membaca dengan nama sentimen sukunya, membaca dengan kepentingan pribadinya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca Iqra bismi rabbik, yang telah menciptakanmu. Bacalah dengan menggunakan nama Rabbmu. Berarti disuruh menganalisa semua apa yang ada di hadapan Nabi Muhammad, baik berupa tanda-tanda alam maupun fenomena kehidupan, tingkah laku dan tingkah pola manusia, bagaimana mereka saling menelikung dalam bab politik, bagaimana mereka saling menjegal dalam urusan ekonomi, dalam urusan rumah tangga, dalam urusan akhlaknya dan sebagainya. Itu semuanya dibaca oleh Rasulullah SAW dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah terangkan pada kesempatan yang lalu, ini menjadi satu pelajaran yang sangat penting buat kita, bahwa kalau seandainya kita membaca persoalan di hadapan kita dengan menggunakan nama Allah, itu semuanya menjadi terasa mudah dan semuanya menjadi terasa
itu bukan perkara yang serius, karena itu hanya tentang urusan dunia. Bahkan sampai membaca kematian. Coba perhatikan manusia dalam membaca COVID-19. Kebanyakan membaca dari sudut pandang apa? Membaca dari sudut pandang menghindar dari kematian. Padahal kalau menggunakan sudut pandang Allah, bisa jadi bahwa situasi dan kondisi seperti ini merupakan situasi yang lebih kondusif untuk meningkatkan iman. Karena kita merasa terancam dengan penyakit itu setiap saat. Selalu muncul rasa kekhawatiran itu. Lalu kemudian memunculkan rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau lari kemana? Ketika zaman dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan, kalau terjadi suatu wabah di satu tempat dan kamu berada di tempat itu, kamu jangan keluar. Dan apabila kamu berada di luar tempat itu, jangan masuk ke tempat itu. Tapi sekarang kita mau lari kemana? Mau lari ke bulan? Gak ada tempat berlari. Seluruh dunia terkena wabah ini. Berarti satu-satunya cara apa? Allah menciptakan situasi dan kondisi ini, memaksa dalam tanda kutip, memaksa kita untuk memasrahkan diri kita kepada Allah SWT. Itu kan kalau kita membacanya dengan bacaan menggunakan nama Allah SWT. Tetapi kalau membaca dengan bacaan, apalagi membacanya dengan bacaan ingin menjatuhkan lawan politik, ya. Yang lain berkerumun gak masalah, ada yang berkerumun terancam dengan 10 tahun segala macam. Bacaannya sudah gak benar. Karena membaca masalah tidak dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala, dengan kepentingannya sendiri, dengan kepentingan ekonomi, kepentingan politik dan sebagainya. Awal mula kerusakan kehidupan manusia adalah ketika membaca masalah, kehilangan nama Allah ketika membaca masalah itu. Makanya ayat yang pertama turun adalah diperintahkan membaca segala sesuatu dengan menggunakan nama Allah. Ini kalau menggunakan sudut pandang Allah itu apa ya? Kematian dan kehidupan itu hal yang biasa bagi Allah. Maksudnya berlaku bagi makhluk Allah yang lain. Sebagaimana kita melihat kematian seekor ayam adalah hal biasa, begitulah Allah memandang kematian kita, seperti kita memandang kematian ayam. Kita gak ada kaitan apa-apa. Yang pusing itu kan kalau kita jadi ayam, kan itu persoalannya. Tapi bagi Allah sendiri, ancaman kematian buat kita itu sama dengan ancaman kematian buat ayam, buat kambing, buat yang lain-lain. Karena setiap makhluk pasti mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nyawa pasti mengalami kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Bahwa imbalan kamu nanti sempurnanya di akhirat. Kamu tidak akan mendapatkan imbalan yang sempurna di dunia. Mesti ada kelebihan atau kekurangan. Itu kalau imbalan di dunia. Tapi kalau di akhirat itu sempurna. Makanya wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan satu dzarrah kebaikan, dia akan melihatnya. Sebaliknya dia melakukan satu dzarrah keburukan, dia pun akan melihatnya. Sedangkan di dunia imbalan kita itu mesti tidak akurat. Bisa lebih, bisa kurang. Udah enggak usah pusing. Kalau kemudian Allah takdirkan kurang, ya itulah ujian. Misalnya apa? Imbalan atas kerumunan. Imbalan atas kerumunan beda orang, beda perlakuan. Imbalan atas kerumunan bagi seorang Habib Rizik menjadi masalah. Imbalan atas kerumunan bagi orang lain enggak ada masalah. Itulah imbalan dunia.
Bisa lebih, bisa kurang. Makanya disebutkan di ayat ini, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kamu akan disempurnakan imbalanmu itu nanti di akhirat. Udah enggak usah pusing sama imbalan dunia. Baik kita lebih maupun kurang. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah, maka siapa yang dijauhkan dari neraka. Kepentingan kita itu kan dijauhkan dari neraka. Wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke surga, faqad faz, sungguh dia akan beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kenikmatan yang menipu. Mata'un ghurur, kenikmatan yang menipu. Karena kenikmatan itu bukan kenikmatan yang sesungguhnya, hanya kenikmatan sedikit sebagai mukaddimah untuk kenikmatan yang hakiki. Itu tipuan saja, bukan yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya adalah nanti di akhirat. Ini kan satu falsafah hidup terkait dengan kematian. Jadi kematian itu yang ditakuti apanya, Pak? Bukan kematiannya itu sendiri, yang ditakuti adalah apa sesudah kematiannya. Itu bagi seorang mukmin. Makanya kalau orang lebih takut kepada Covid daripada takut pada neraka, itu mesti falsafah hidupnya dan keliru. Itu ketika memandang kehidupan tidak menggunakan nama Allah, tidak meminjam cara pandang Allah. Memandang kehidupan dengan kepalanya sendiri, bukan memandang kehidupan dengan meminjam cara pandang Allah SWT terhadap kehidupan. Padahal kalau memandang kehidupan dengan meminjam cara pandang Allah, semuanya menjadi mudah, insyaallah. Baik, jadi sesudah terputusnya wahyu ini, wahyu yang pertama, baru kemudian turun wahyu berikutnya, dan itu disebutkan di dalam hadis yang ke-100 ini. Hadits Jabir bin Abdullah Al-Ansari qala wa huwa yuhadditsu an fatratil wahyi. Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah Al-Ansari, beliau menceritakan tentang masa jeda turunnya wahyu antara wahyu pertama ke wahyu berikutnya. Faqala fi hadithihi, dia bercerita dalam hadisnya itu, baina ana amshi, ini maksudnya Rasulullah SAW yang bercerita. Baina ana amshi id sami'tu sautan minas sama'i farafa'tu basari fa idzal malakul ladzi ja'ani bi Hira jalisun ala kursiyyin bainas sama'i wal ardi. Suatu hari ketika aku jalan, kata Rasulullah, aku mendengar suara dari atas, dari langit. Farafa'tu basari, lalu aku lihat suara dari atas itu. Fa idzal maliku alladzi ja'ani bi Hira jalisun ala kursiyyin bainas sama'i wal ardi. Aku lihat ternyata malaikat yang dulu mendatangiku di gua Hira, yang menyampaikan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ternyata dia lagi yang datang, dan dia duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Wah, bisa dibayangkan, Pak. Kalau seandainya kita yang lihat peristiwa itu, udah langsung kabur entah kemana ya. Kita baru lihat pocong aja udah. Ini duduk di antara langit dan bumi, di atas kursi. Itu kan pemandangan yang luar biasa ya, membuat kita takut. Fara'abtu minhu, maka aku ketakutan melihat itu. Nabi saja ketakutannya, apalagi kalau seandainya kita. Farajaftu, maka kemudian aku menggigil karena takut. Faqultu zammiluni, lalu aku pulang ke rumah, minta kepada Khadijah untuk menyelimuti aku supaya ketakutan itu bisa mereda. Fa anzalallahu ta'ala ya ayyuhal muddaththir qum fa'andzir ila qawlihi warrujza fahjur. Fahamiyal wahyu wa tataba'a. Lalu kemudian setelah
melihat tadi itu, melihat malaikat yang duduk di antara langit dan bumi di atas kursi. Lalu kemudian Nabi Muhammad pulang minta diselimuti. Setelah agak reda itu rasa menggigilnya karena takut, barulah kemudian turun ayat. Allah turunkan wahyu, ya ayyuhal muddaththir, wahai orang yang berselimut. Qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fattahhir war rujza fahjur wala tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ya ayyuhal muddaththir, itu artinya wahai orang yang berselimut. Kenapa berselimut? Karena ketakutan. Ya. Ketakutan di sini bisa dua kemungkinan maknanya. Ya, ketakutan karena melihat malaikat, melihat wahyu ini turun. Yang kedua, ketakutan menghadapi realita di mana Nabi Muhammad akan menghadapi realita itu. Kenapa? Seorang Nabi Muhammad, salah satu ciri kenabian itu apa? Fatonah. Fatonah itu cerdas, jenius. Tentu dengan diturunkan wahyu, ya, seperti cerita di hadis sebelumnya. Kemudian datang ke pamannya Khadijah, ya, atau sepupunya Khadijah, namanya Waraqah bin Naufal. Lalu dia mengatakan, tidak ada orang yang mendapatkan seperti yang kamu dapatkan, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kecuali pasti akan dimusuhi, akan diusir oleh kaumnya. Kan Nabi Muhammad orang yang cerdas, ya. Berarti menyimpulkan bahwa Nabi Muhammad akan mendapatkan suatu perintah untuk menghadapi realita, menghadapi penguasa, menghadapi pemimpin-pemimpin suku dengan segala kezalimannya, dengan segala kemaksiatannya, fahisyahnya, dan segala macamnya, itu harus dihadapi untuk diluruskan. Maka penggunaan istilah ya ayyuhal muddaththir, wahai orang yang berselimut, orang yang takut itu bisa jadi maknanya dua. Takut karena melihat malaikat tadi yang datang dalam rupa seperti itu. Yang kedua adalah takut untuk memulai ini bagaimana menghadapi situasi yang ada ini. Kita jadi ingat dengan betapa kita pun hari ini merasakan ketakutan itu. Hari ini, ya, kita merasakan ketakutan itu, padahal belum membawa sesuatu yang benar-benar Islam. Itu saja sudah ketakutan. Apalagi kalau yang dibawa adalah benar-benar asli Islam. Robah dengan Islam. Itu lebih apa? Lebih menakutkan lagi. Padahal ini cuma apa? Jangan korupsi, jangan begini, jangan begitu. Sementara bentuk kekuasaannya, undang-undangnya enggak disentuh. Apalagi seandainya kita membawa Islam yang asli. Semuanya salah, yang benar cuma Islam. Semua undang-undang itu salah, yang benar cuma Islam. Wah, itu lebih apa? Lebih sempit lagi itu sudah. Kalau kita cuma menentang korupsinya saja membuat kita sempit, ya. Baik. Jamaah sekalian, ya ayyuhal muddaththir qum fa'andir. Apa yang diperintahkan kemudian? Qum, bangunlah. Fa'andir, mulailah beri peringatan. Waduh. Dalam Islam ada dua istilah, basyiran wa nadhiran. Apa bedanya, Pak? Basyir dengan nadhir. Basyir itu memberi kabar gembira. Saudara-saudara, ayo kita sholat. Nanti kalau Anda sholat akan dapat surga. Itu namanya apa? Basyir. Dikasih kabar-kabar yang enak gitu. Dikasih harapan-harapan yang enak. Tetapi kalau nadhir itu apa? Nadhir itu kebalikannya. Kamu jangan korupsi.
Jangan sembah berhala. Coba. Kalau nazir itu apa resikonya? Namanya orang ditegur kan tersinggung, Pak, marah. Nah, jadi ayat ini mengawali dengan perintah supaya Nabi Muhammad memberi peringatan nazir. Supaya masyarakat jahiliyah tahu bahwa mereka berada di atas jalan yang keliru. Ini penting. Penting sekali. Dakwah yang isinya adalah memberitahukan kepada umat bagian-bagian yang keliru, itu penting sekali. Bukan cuma mengapresiasi yang sudah mereka punya, tetapi meluruskan apa yang keliru. Ini bagian yang sangat berat. Kan kira-kira begini kalau kita menilai orang kan. Anda dalam hal ini sudah baik. Tapi dalam perkara ini begini. Anda salah di sini, Anda salah di sini, Anda salah di sini. Kira-kira kalau kita akan mengatakan seperti itu ke orang, lebih milih mana, Pak? Anda dalam perkara ini A, B, C, D baik. Tapi dalam perkara E, F, G, H Anda salah di sini, Anda salah di sini. Kira-kira kita lebih berani menyampaikan yang mana? Tentu kita lebih berani menyampaikan yang bagian ini sudah benar. Nah, jadi jamaah sekalian dirahmati Allah, kum fa'andir, bangunlah dan berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, apa artinya? Wa rabbaka fakabbir, selalu dalam bahasa Arab itu kalau maf'ul bihi diletakkan di depan, objek diletakkan di depan, itu mengandung pengertian pengecualian. Wa rabbaka fakabbir, maka kepada Rabbmu, kepada Allah SWT, maka besarkanlah. Itu kalau diambil kesimpulan terbaliknya gimana, Pak? Mafhum mukhalafahnya apa? Dan kepada Allah besarkanlah. Berarti apa? Mafhum atau pemahaman terbaliknya apa? Kalau begitu kepada selain Allah anggaplah kecil. Kan gitu. Selain Allah anggaplah kecil. Tentang masalah berhala, tentang tokoh-tokoh yang mengusung berhala itu, ancaman-ancaman mereka dan segala macamnya, berarti apa? Disuruh dianggap kecil. Yang besar itu adalah Allah SWT. Urusan Allah itu urusan yang besar. Baik nama Allah, Allahu Akbar, perintah Allah, larangannya Allah, pokoknya semua yang menjadi urusannya Allah itu besarkan. Sedangkan yang menjadi urusannya selain Allah kecilkan. Wa rabbaka fakabbir. Ini kalau orang cerdas itu paham, walaupun kalimatnya cuma seperti itu, ya. Wa rabbaka fakabbir. Oh, berarti urusan yang lain itu harus dianggap kecil, ya. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Ayat berikutnya. Apa artinya wa thiyabaka fatahhir? Dan pakaianmu sucikanlah. Ini bisa makna letterlek, bisa juga makna yang tersirat. Bisa tersurat, bisa tersirat. Sucikan pakaianmu, karena memang di dalam syariat Islam sebelum kita menghadap Allah salat itu pakaian kita disucikan. Tetapi kalimat ini juga tidak salah kalau dipahami secara tersirat. Baju itu adalah simbol dari apa, Pak? Simbol dari penjual. Baju itu simbol dari penjual. Kira-kira orang percaya apa tidak kalau misalnya orang
seragamnya adalah misalnya apa? Penjual es krim, tapi dia nungguin fried chicken. Orang nggak percaya, ini bener nggak nih yang jualan ini? Memang ada hubungan antara penyampai pesan dengan pakaiannya. Ada hubungan. Bisa juga maksud tersirat dari pakaian di sini adalah citra yang terekam pada benak orang terhadap dirimu. Itu harus kamu sucikan. Maksudnya apa? Ketika kamu akan menjadi pemberi peringatan, jangan sampai pesan yang kamu akan sampaikan itu terhalangi oleh bajumu. Terhalangi oleh bajumu. Gara-gara bajumu ada yang kotor. Bahkan dalam realita kehidupan bukan hanya baju kita, termasuk baju istri kita, termasuk baju anak dan keluarga kita itu ikut mengotori apa? Mengotori pesan yang akan disampaikan oleh seorang dai. Nah, ini beratnya seorang dai. Saya jadi ingat sama cuitannya Abu Janda. Dia nyindir kepada Ustadz Abdus Somad UAS. Dia bilang apa? Jangan kamu cuma urusi negara, tetapi keluargamu lupa kamu urusi. Gara-gara Ustadz Abdus Somad cerai dengan istrinya. Padahal cerai itu bukan apa? Bukan maksiat. Artinya apa? Yang ingin mau saya sampaikan, sampai segitunya orang itu melihat sosok penyampai itu pengennya apa? Bajunya itu bersih. Sampai ada noda, bahkan noda itu bukan tergolong maksiat, itu saja dipersoalkan. Ingat gak dengan dulu A'agim ketika di puncak ketenarannya cerai dengan istri pertama. Wah, itu langsung putus semua kontrak-kontrak itu. Yang tadinya populer terkenal langsung. Karena masyarakat menganggap bahwa itu adalah suatu noda di baju sang dai. Jadi menjadi dai itu berat. Karena apa? Yang dilihat bukan cuma omongannya, pesan yang dia sampaikan. Yang dilihat termasuk apa? Bajunya. Maka ayat ini mengandung pesan itu. Ketika kamu diperintahkan memberi peringatan, maka jangan lupa bersihkan bajumu. Kalau tidak, peringatanmu nanti akan mental, dibuli peringatanmu itu. Wa thiyabaka fattahhir warrujza fahjur. Dan terhadap rujza ditafsirkan oleh Syekh As-Sa'di, ar-rujza itu adalah penyembahan berhala. Dan berhala-berhala dan segala hal yang berkaitan dengan penyembahan kepada berhala tinggalkan, fahjur. Jangan kamu dekat-dekat dengan itu. Bahaya sekali. Ketika mengingatkan masyarakat dari berhala, tapi penyampai pesan diindikasikan punya kedekatan kepada berhala. Wah, ini rusak juga. Kan tadi disuruh membersihkan apa? Baju. Kemudian disuruh membersihkan dari hal yang diperingatkan. Makanya termasuk berbahaya seorang dai ketika dia memperingatkan umat dari perzinaan misalnya, tetapi dia sering belusukan ke tempat-tempat itu meskipun dengan alasan ingin mendakwahi mereka. Karena bisa saja orang kemudian suudzon. Benar enggak itu? Jangan-jangan itu ngambil kesempatan karena di sananya lumayan masih lihat apa? Bisa lihat wajah-wajah mereka, masih bisa lihat paha mereka dan sebagainya, kan? Ruwet itu jadinya. Ya kalau memang mau mendakwahi, ambil datanya, datangi rumahnya, enggak usah di situ misalnya ya. Misal saja. Jadi warujza fahjur. Tetapi memang yang paling ideal itu adalah kita bisa mencontohkan. Ya. Contoh nih begini.
ketika menjadi dai itu luar biasa mengingatkan masyarakat dari riba misalnya. Giliran dia sendiri bisnis mempraktekkan riba. Artinya begini, ketika kita mengingatkan umat dari riba, apakah dengan demikian jauhilah praktek bisnisnya? Tidak. Yang terbaik adalah kalau perlu kamu beri contoh praktek bisnis yang bukan riba itu seperti apa, sehingga masyarakat semakin jelas. Ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah bukan menjauhi hal yang berpotensi terjadinya riba. Makanya seperti saya ini dilema juga misalnya. Sering misalnya mengkritisi penguasa begini. Seandainya saya mendapat amanat itu, apa juga bisa mencontohkan apa yang saya ingatkan dulu misalnya. Itu problem dai di situ. Ya. Baik, kemudian warujza fahjur wala tamnun tastakthir, dan janganlah kamu memberi untuk meminta lebih. Memberi untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi kamu memberi adalah untuk mencari ridha Allah. Ya. Kamu memberi peringatan, jangan dengan itu kemudian kamu biar terkenal dan sebagainya. Wali rabbika fasbir, dan kepada Rabbmu kamu sabarlah. Ini hadis yang bercerita tentang terputusnya wahyu, kemudian turun lagi wahyu, dan isinya, yaitu isinya adalah mulai memerintahkan Nabi Muhammad untuk memberi peringatan. Nah, ini sudah mulai Nabi Muhammad kemudian berdakwah, mengingatkan, dan mulai sesudah itu kemudian ada yang masuk Islam. Kalau sebelumnya kan memang belum mendapat perintah, baru Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, itu baru pendasaran. Sesudah itu kemudian diperintahkan. Jadi sebetulnya kalau dipikir-pikir, semenjak Nabi mendapatkan wahyu, dan kalau betul masa jedanya itu 3 tahun baru dapat surat ini, berarti sebetulnya dakwah Nabi itu enggak bulat 23 tahun. Kurang dari itu, sekitar 20-an tahun gitu. Karena ada kepotong di mana Nabi hanya menunggu, belum melakukan apa-apa karena memang belum diperintahkan. Arahnya kemana? Baru cuma disuruh apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, baru sesudah turunnya ayat ini disuruh qum fa'andir. Ayo bangkit, berilah peringatan kepada masyarakat ini. Baik. Kemudian hadis yang ke-101 masih ada rangkaiannya dengan itu. Hadits Jabir bin Abdullah Ansari an Yahya bin Katsir, sa'altu Aba Salamah bin Abdurrahman an awwali ma nazala minal Qur'ani qala ya ayyuhal muddaththir qultu yaquluna iqra bismi rabbikal ladzi khalaq faqala Abu Salamah sa'altu Jabir bin Abdullah an dhalik wa qultu lahu mithla alladhi qulta faqala Jabir la uhaddithuka illa ma haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala jawartu bihira falamma qadaitu jiwari habattu fanuditu fanadartu an yamini falam ara syai'an wa nadartu an shimali falam ara syai'an wa nadartu amami falam ara syai'an wa nadartu khalfi falam ara syai'an farafa'tu ra'si fara'aitu syai'an fa'ataitu Khadijah faqultu dulluni tathiruni wasubbu alayya ma'an baridan qala fadatharuni wasubbu alayya ma'an baridan qala fanuzilat ya ayyuhal muddaththir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir. Hadis ini menguatkan hadis yang ke-100, bahwasanya kebanyakan orang menganggap bahwasanya
wahyu yang pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Betul, itu secara apa namanya? Secara fakta memang seperti itu. Tetapi dimulainya gerak Nabi Muhammad sebagai sebuah gerakan dakwah di mana Nabi kemudian aktif mengingatkan masyarakat, itu adalah dimulainya ya ayyuhal mudaththir qum fa'andzir. Dan kalau kita kaitkan dengan ayat yang kemudian juga turun satu rangkaian dengan ini adalah surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Sesudah Nabi Muhammad mendapatkan perintah untuk memberi peringatan, mensucikan pakaiannya, menjauhi dari berhala-berhala dan semua perilaku-perilaku buruk masyarakat jahiliyah, Nabi juga disuruh membuat bekal, mengambil bekal. Bekalnya apa? Bekalnya adalah qiyamul lail. Qiyamul lail yang diperintahkan itu adalah nisfahu awinkus minhu qalila. Separuh malam, Masya Allah. Di awal-awal turunnya perintah qiyamul lail itu separuh malam atau kurang dari itu sampai sepertiga atau lebih dari setengah sampai 2/3. Jadi perintahnya itu adalah separuh malam atau kurang sedikit menjadi sepertiga atau lebih dikit menjadi 2/3. Jadi setengah itu sebagai patokan. Bangunlah malam setengah malam atau kurang dari itu yaitu sepertiga atau lebih dari separuh menjadi 2/3. Masya Allah. Sampai-sampai dikisahkan di dalam tarikh, dalam sejarah Nabi, Rasulullah dan para sahabat itu kemudian qiyamul lailnya itu sampai membuat kaki mereka bengkak-bengkak karena panjangnya qiyamul lail. Baru kemudian turun ayat yang terakhir dari surat Al-Muzammil yang memberikan keringanan, yaitu diturunkan yang penting melakukan, tidak dibatasi harus seperti itu ya. Yang penting melakukan pada malam. Kenapa? Karena nantinya akan banyak perintah-perintah di siang hari ya, maka ada istilahnya apa? Qiyamul lail sama qiyamun nahar ya. Karena nantinya di antara perintahnya itu adalah kalian akan diperintahkan untuk berjihad di jalan Allah. Kalau kalian terlalu panjang qiyamul lailnya, jihadnya di siang hari enggak kuat. Nah, maka kemudian prinsip perimbangan diturunkan, yaitu awal-awal sebagai bentuk tarbiyah diperintahkan qiyamul lailnya setengah malam atau kurang dari itu sepertiganya. Lalu kemudian sesudah itu dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum dengan Rasulullah ya, para sahabat yang sudah masuk Islam. Rasulullah juga mempraktekkan itu. Baru kemudian turun keringanan, yaitu yang terpenting adalah bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Maksudnya tidak dibatasi dengan waktu seperti itu, karena ada perintah-perintah di siang hari yang nanti akan dibebankan. Atau memang kemaslahatan hidup itu menghajatkan orang di siang harinya cukup panjang melakukan segala aktivitasnya, maka qiyamul lailnya kemudian tidak separuh lagi tapi kurang dari itu. Yang menarik di akhir surat Al-Muzammil itu juga disebutkan bahwasanya dan di antara kalian nanti akan ada yang berperang di jalan Allah. Padahal surat ini turun ya, Al-Muzammil itu di awal-awal Mekah, fase Mekah. Dan ayat terakhir turun itu setelah 1 tahun. Jadi ayat yang memerintahkan supaya qiyamul lail setengah malam atau sepertiganya atau 2/3 itu berjalan 1 tahun, Pak.
Baru kemudian ada rukhsah dengan mempertimbangkan bahwa ada yang sakit, ada yang bisnis di siang hari, ada yang berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Yang menarik adalah di awal-awal dakwah Nabi itu ayat sudah membicarakan ada di antara kalian nanti yang akan berperang di jalan Allah. Menarik itu kalau kita perhatikan di akhir surat Al-Muzammil. Padahal kapan turunnya perintah perang itu, Pak? Turunnya perintah perang di jalan Allah, ya, berperang membela Allah, membela agamanya, itu baru muncul nanti sesudah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Jadi dari situ saya mengambil kesimpulan, oh kalau begitu Nabi Muhammad sudah dikasih gambaran arahnya ke depan. Gambaran arahnya apa? Bahwa kamu nanti akan konfrontasi sampai kamu nanti akan terlibat perang di jalan Allah. Maka bekal spiritualnya ini harus kuat. Dan bekal spiritual terbaik adalah Qiyamul Lail. Kenapa, Pak? Bekal spiritual terbaik adalah Qiyamul Lail. Karena ketika orang melakukan Qiyamul Lail, dia sedang istirahat dari memikirkan semua persoalan dunia. Maka manusia memang, kalau manusia itu pengen hebat, mesti pola hidupnya seperti itu. Ada waktu-waktu kontemplatif di mana dia melupakan pikiran tentang dunia, dia fokus berhubungan dengan Allah SWT. Dalam satu hari kita berapa kali ya, Pak, punya waktu kontemplatif itu? Sekurang-kurangnya 5 kali. Kalau 5 kali itu masih bersama orang-orang, maka masih perlu ditambah dengan yang malam sendirian, benar-benar puncak kontemplasi. Itu kalau bersifat harian. Kalau tahunan ada, tahunan misalnya namanya adalah i'tikaf. 10 hari dalam 1 tahun orang bukan menyendiri, orang kemudian masuk masjid fokus untuk ibadah kepada Allah, itu adalah waktu kontemplatif itu. Demikian pula ketika Nabi Muhammad awal-awal kegelisahannya melihat keadaan masyarakat, melakukan kontemplasi di mana? Di Gua Hira. Diam di situ. Padahal waktu itu belum ada ayat yang dibaca. Saya kadang mikir apa yang dipikirin Nabi Muhammad ketika cuma duduk di gua sempit seperti itu. Coba kira-kira belum ada HP, belum ada ayat yang turun, belum ada. Terus apa yang dibaca dalam zikirnya? Kan sulit sekali menghabiskan waktu, ya, menghabiskan waktu ketika tidak ada sesuatu yang bisa mengisi waktu itu. Kalau sekarang orang di penjara misalnya, dia bisa mengisi waktunya dengan membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Dulu Nabi Muhammad sebelum diturunkan wahyu itu di gua sesempit itu, mungkin jamaah yang sudah pernah ke Gua Hira itu di Jabal Nur itu tahu betapa sempitnya gua itu. Berhari-hari di situ. Belum ada Al-Quran yang dia bisa pakai untuk menghibur waktunya. Belum ada HP yang dipakai menghibur waktunya. Terus apa yang itu hebatnya orang kalau memiliki kemampuan kontemplasi seperti itu. Ya. Semakin orang itu punya kemampuan kontemplatif seperti itu, dia punya karakter sebagai orang besar. Punya kemauan kuat karena mampu mengendalikan dirinya sendiri dalam situasi sulit. Makanya seperti ujian untuk Habib Rizik, ya, diletakkan di ruang sendirian, nggak ada teman bicara, itu ujian. Mampu nggak menaklukkan kesepian itu ujian orang besar. Ya. Dan saya termasuk salut sekali dengan misalnya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Itu 15 tahun, Pak. Di ruangan sendirian, nggak ada teman bicara, dan tidak stres. Kalau koruptor-koruptor itu sudah pada nangis, Pak. Karena apa? Kebingungan mengisi waktunya apa? Ini mengisi waktunya apa? Yang ngelamun apa lagi? Cuman tembok penjara. Ngelamun apa lagi? Mikirin apa lagi? Nah, itu ujian bagi orang besar. Kalau kita nggak berhasil, berarti tandanya kita bukan orang
bukan orang besar, karena gampang kalah oleh kesendirian. Ya, tetapi ciri orang besar itu adalah dia bisa mengatasi kesendirian itu. Itu berarti tandanya dia pribadi yang kuat, bukan pribadi yang cengeng. Harus ada teman curhat. Ya. Kalau di penjara mau curhat ke siapa? Kalau kebiasaan hari-harinya kalau ada masalah curhat, nggak ada teman curhat. Ya, dia sendiri dengan kekuatannya itu. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, ini pembahasan kita dua hadis, yaitu hadis yang ke-100 dan hadis yang ke-101. Yang akan datang adalah hadis yang ke-102 insyaallah, dan hadisnya panjang sekali. Kenapa? Bicara tentang Isra dan Mi'raj. Hadis 102 panjang, 103 lebih panjang lagi. Itu bicara tentang kisah-kisah di balik Isra dan Mi'raj. Apa kita tunda nanti menunggu 27 Rajab? Momen ketika apa? Isra Mi'raj. Tapi saya nggak yakin momen pengajian Isra Mi'raj itu hadis panjang ini sampai dibacakan. Saya nggak yakin. Biasanya dai-nya itu paling cerita yang lain, nggak mungkin bacakan hadis yang panjangnya luar biasa, satu persatu diterangkan. Ya karena nanti kita akan menjelaskan ini di luar momen Isra dan Mi'raj, jadi kita apa? Lebih leluasa. Dapat setengah ya nggak apa-apa, kita akhiri, nanti disambung lagi kajian berikutnya. Ya, tapi kalau momen Isra Mi'raj ya harus habis, dan itu bisa sampai jam 12 malam. Kalau memang mau menjelaskan hadis tentang Isra dan Mi'raj. Baik, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, persilakan. Fadhal Ustaz. Baik, ummi adalah tidak bisa membaca dan menulis dalam pengertian keterampilan membaca tulisan atau menulis tulisan. Kenapa Allah takdirkan Nabi Muhammad cerdas tetapi kok ummi? Kan gitu. Ini kayaknya nggak nyambung ya, betul pertanyaan Ustaz tadi. Ummi tapi kok dibilang jenius? Bagaimana itu? Itu adalah untuk memastikan tidak ada orang yang menuduh bahwa Al-Quran itu hasil bacaan dari tulisan-tulisan orang sebelumnya. Segera bisa dibantah lah, dia nggak bisa baca, dikasih buku nggak bisa baca, ya kan? Jadi menghilangkan tuduhan bahwa Al-Quran itu adalah hasil adaptasi dari bacaan yang dibaca Nabi Muhammad. Tidak. Berarti itu orisinil. Ya. Tetapi bukan berarti orang yang tidak punya keterampilan membaca dan menulis tidak jenius, cerdas. Itu kan korelasinya mirip dengan pengusaha-pengusaha besar. Itu banyak yang justru drop out dari kuliahnya. Masa menyelesaikan kuliah aja nggak bisa, nggak cerdas dong. Jangan salah. Itu tidak ada korelasinya. Tidak menuntaskan kuliahnya itu belum tentu karena cerdas, tapi justru karena bosan teoritis mulu. Dia pengen langsung mempraktekkan ilmunya dan dia tidak betah nunggu lama-lama. Dia punya jiwa apa? Jiwa pemberontak, pokoknya nggak mau yang biasa-biasa aja. Seperti apa? Bill Gates. Terus sekarang orang terkaya dunia itu namanya Elon Musk, yang punya Tesla. Dia bilang nggak penting itu ijazah pendidikan itu. Jadi kalau Anda mau masuk jadi karyawan di Tesla itu nggak ada syarat-syarat harus lulusan ini lulusan itu. Yang penting Anda punya kompetensi, kita terima. Keren kan? Anda punya kompetensi kita terima. Artinya apa?
Misalnya dia nggak pernah sekolah formal di perguruan tinggi, tapi ahli programming komputer, ya udah terima. Seberapa jago Anda di tes? Oh ternyata emang jago bener, ya udah terima. Nggak ada ijazahnya. Artinya ijazah itu mirip dengan kemampuan membaca dari Nabi Muhammad. Bahwa kemampuan membaca itu semacam ijazah. Ijazah tidak otomatis menandakan orang itu pinter. Tetapi kecerdasan itu bisa kelihatan dari kemampuannya untuk membaca persoalan, mengurai persoalan, mencari solusi atas persoalan. Kecerdasan hubungannya dengan Allah SWT itu mirip dengan kecerdasan orang Eropa yang diterangkan dalam surat Ar-Rum. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa bil akhirati hum ghafilun. Orang Romawi itu kan orang bule, orang barat yang sekarang di Eropa sama Amerika itu. Coba perhatikan orang bule itu, orang barat itu. Kemampuannya dalam membaca fenomena kehidupan luar biasa. Namanya penelitian, riset segala macam itu jago dah. Tapi kalau sudah urusan spiritual, menangkap bahwa ini adalah suara iman, di situ mereka tidak cerdas. Lebih cerdas orang Indonesia, Pak. Wah, ini suara iman nih. Bener ini, cocok dengan hati saya. Udah, saya masuk Islam. Jadi, orang Indonesia itu punya kecerdasan spiritual yang lebih tinggi daripada kecerdasan orang Eropa. Coba, bagaimana tidak aneh ketika di antara mereka orang Eropa itu dulu ada namanya orientalis. Orientalis itu apa, Pak? Ahli dari Eropa yang agamanya Kristen tetapi mendalami Islam sampai benar-benar ahli. Kok tidak tahu itu narasi iman itu, kok nggak ngerti dia. Dia tetap bertahan membenci sesuatu yang jelas-jelas benar. Dia baca rangkaiannya itu semua dia tahu. Tapi dia tetap bertahan menjadi orientalis, ingin menghancurkan Islam dan umat Islam. Kalau seandainya dia cerdas, dia bisa itu menangkap itu isyarat-isyarat iman itu. Jadi dalam bab akhirat orang Eropa itu tidak cerdas. Tetapi mereka cerdas dalam masalah urusan dunia. Tapi kalau kita alhamdulillah ya, karena gampang sekali tawakal kita itu, Pak. Udahlah. Dipikir nanti aja lah. Ya kan? Semakin rendah pendidikannya semakin potensi tawakalnya hebat. Itu lihat, baru jualan cilok, nikah nggak takut. Tapi giliran yang lulusan perguruan tinggi sudah punya bisnis ini itu masih belum berani nikah. Kenapa? Ntar bagaimana? Terlalu cerdas dalam menghitung urusan dunia, tetapi tidak cerdas dalam tawakal kepada Allah. Nah kan itu perbedaannya. Nah yang bagus adalah punya kecerdasan dua-duanya. Cerdas dalam menganalisa urusan dunia, cerdas pula dalam merasakan isyarat-isyarat iman, lalu kemudian dimasukkan ke dalam hatinya. Itulah ciri para sahabat Nabi. Mereka bisnisnya sukses, mereka perangnya jago, tetapi mereka di malam hari bisa menangis ketika qiyamul lail. Seringkali apa? Ketika orang hebat dalam masalah bisnis sulit sekali untuk bisa khusyuk dalam qiyamul lailnya. Berarti kecerdasannya cuma dalam bidang bisnis, tidak cerdas dalam bidang spiritual. Nah, saya nggak tahu apakah jamaah ini termasuk yang mana. Termasuk cerdas dua-duanya atau cerdas di salah satu saja. Sehingga apa? Kalau bisnis itu nggak pernah berhasil. Nah, berarti nggak apa-apa, syukuri. Alhamdulillah. Tapi saya dikasih kecerdasan spiritual. Kalau dengar adzan itu rasanya bergetar hati saya, pengen segera ke masjid. Nah itu cerdas itu, Pak. Tapi cerdas dalam masalah spiritual. Nabi Muhammad itu fatonah, cerdas dalam dua hal itu. Bisa menggabungkan kecerdasan. Tadi, cerdas bagaimana mengatasi kesendirian. Itu kalau nggak cerdas, stres, Pak. Mengatasi kesendirian itu. Saya juga susah itu. Membayangkan hidup di ruangan sempit berhari-hari, berbulan-bulan, gak ada teman bicara, gak ada HP, gak ada apa.
Apalagi hafalan Al-Qur'annya terbatas, itu lagi yang dibacakan. Kalau hafid enak dari urut baca lagi. Nah, kalau kemudian penjaranya melarang Al-Qur'an masuk ke situ, terus apa kegiatan kita? La haula wala quwwata illa billah. Ya. Itu perlu kecerdasan, Pak. Cerdas mengatasi kesendirian, cerdas dalam masalah spiritual, bisa menangis menyesali dosa-dosanya. Jadi pertanyaan tadi adalah, kok Nabi dibilang ummi? Iya, hanya dalam bab membaca dan menulis, tetapi bukan berarti tidak cerdas dalam masalah yang lain. Kadang-kadang ketidakpintaran kita dalam satu hal itu menyelamatkan kita. Contoh misalnya, karena nggak bisa main game, akhirnya apa? Selamat dari fitnah namanya game. Misalnya ada anak yang anak-anak yang lain tuh pinter-pinter main game, ini nggak bisa sendiri. Itu harusnya orang tua apa? Alhamdulillah nak, kamu nggak pinter game. Kenapa? Allah selamatkan dari fitnah namanya game. Alhamdulillah nak, kamu nggak bisa bahasa Inggris, nggak ngerti istilah-istilah di internet, sehingga kamu bisa berkelana mencari apa saja. Padahal di sana itu belantara banyak sekali begini madarat. Kamu nggak ngerti bahasa Inggris, alhamdulillah. Diambil apa? Positifnya saja. Baik, itu wallah alam Ustaz, yang saya tahu seperti itu. Yang lain Pak, silakan. Alhamdulillah, tidak ada lagi. Berarti kita sepakat untuk mengakhiri. Demikian semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.